Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Yuliantoro, Tasya Putri Kinasih, Nafiah Isnaini Hapsari, Galih Romat Santoso, dan Destia Dwi Nuryanti. Dalam video ini, kami akan membahas materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif, detail transaksi, dan detail saldo. Perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rinci saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Perbedaan antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan pengujian atas rincian saldo berada pada apa yang diukur oleh auditor. Jenis pengujiannya. Yang pertama, pengujian pengendalian. Lalu apa yang diukur? Yaitu efektivitas operasi pengendalian internal. Lalu yang kedua, pengujian substantif transaksi. Lalu apa yang diukur? Efektivitas operasi pengendalian internal, kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Dan yang ketiga, pengujian rincian saldo. Lalu apa yang diukur? Yaitu apakah jurnal rupiah saldo akan akun mengandung kesalahan penyaji secara material. Lalu selanjutnya, auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang pertama, untuk menentukan apakah tingkat penyimpangan dalam populasi cukup rendah. Dan yang kedua, untuk menurunkan taksiran risiko pengendalian dan dengan demikian mengurangi pengujian rincian saldo. Selanjutnya, sampling non-statistik. Ada 14 tahapan yang perlu dilakukan dalam sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Tahapan sampling audit untuk pengujian rinci saldo yaitu menetapkan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan, merumuskan kesalahan penyajian, merumuskan populasi, merumuskan unit sampling, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi, menetapkan risiko bisa diterima untuk keliru menerima, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi, menentukan ukuran sampel awal, memilih sampel, melaksanakan prosedur audit, generalisasi dari sampel ke populasi, menganalisis kesalahan penyajian, dan memutuskan akseptabilitas populasi. Yang selanjutnya, tahapan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, yaitu menetapkan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan, merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan, merumuskan populasi, merumuskan unit sampling, menetapkan tingkat penyimpangan bisa diterima, menetapkan risiko bisa diterima untuk penaksiran risiko pengendalian terlalu rendah, menaksir tingkat penyimpangan populasi, menentukan ukuran sampel awal, memilih sampel, melaksanakan prosedur audit, generalisasi dari sampel ke populasi, menganalisis penyimpangan, dan memutuskan akseptabilitas populasi. Pengujian audit, yaitu sampel untuk pengujian rinci saldo, digunakan auditor untuk menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah ditetapkan dengan wajar. Kemudian memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Seperti disebutkan pada bab 12, sampling audit diterapkan apabila auditor merencanakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel. Meskipun auditor bisanya menggunakan sampel pada banyak akun, tetapi dalam situasi tertentu sampling tidak dapat diterapkan. Selanjutnya, merumuskan kesalahan penyajian. Karena sampling audit untuk pengujian rinci saldo mengukur kesalahan penyaji moneter, suatu kesalahan penyajian terjadi apabila suatu unsur sampel kesalahan penyajian. Lalu merumuskan populasi. Dalam pengujian rinci saldo, populasi didefinisikan sebagai unsur-unsur yang membentuk populasi rupiah yang tercatat dalam pembukuan.
Selanjutnya, merumuskan unit sampling. Untuk sampling audit non-statistika, dalam pengujian audit saldo, unit samplingnya hampir selalu berupa unsur-unsur yang membentuk saldo akun. Auditor bisa menggunakan unsur-unsur yang membentuk populasi sebagai unit sampling untuk pengujian semua tujuan audit, kecuali tujuan kelengkapan. Lalu selanjutnya menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Auditor menggunakan kesalahan penyajian bisa ditoleransi sebagaimana telah dibahas pada bab 7 untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil dalam sampling non-statistik. Perkenalkan, nama saya Destia Dwi Nuryanti, NIM 2019 017080. Saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Yuliantoro. Menetapkan risiko diterima untuk keliru menerima. Risiko bisa diterima untuk keliru menerima atau ARIA adalah besarnya risiko yang bisa diterima auditor dalam menerima suatu saldo akun sebagai saldo yang benar, padahal kesalahan penyajian yang sesungguhnya melampaui kesalahan penyajian bisa ditoleransi. ARIA adalah terminologi yang sama dengan ARACR untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Sebagaimana ARACR, ARIA bisa ditetapkan secara kuantitatif, misalnya 5% atau 10%, atau secara kualitatif, misalnya rendah, medium, atau tinggi. Faktor penting yang mempengaruhi keputusan auditor tentang ARIA adalah taksiran risiko pengendalian yang ditetapkan auditor dalam model risiko audit. Pengaruh ARACR dan ARIA terhadap pengujian substantif. Pengendalian internal dipandang tidak efektif, meliputi risiko pengendalian 100%, ARACR 100%, tidak perlu pengujian pengendalian, gunakan ARIA rendah, melaksanakan pengujian substantif yang luas. Sedangkan pengendalian internal dipandang efektif, meliputi mengurangi risiko pengendalian, mengurangi ARACR, melaksanakan pengujian pengendalian, gunakan ARIA tinggi, dan melaksanakan pengujian substantif terbatas. Selanjutnya, hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi ARIA, pengaruh terhadap ARIA, dan ukuran sampel yang diperlukan untuk sampling audit. Faktor yang mempengaruhi ARIA. Yang pertama, efektivitas pengendalian internal. Contohnya, pengendalian internal efektif, pengaruh terhadap ARIA naik, dan pengaruh terhadap ukuran sampel turun. Yang kedua, pengujian substantif. Contohnya, tidak dijumpai penyimpangan dalam pengujian substantif transaksi. Pengaruh terhadap ARIA naik dan pengaruh terhadap ukuran sampel turun. Selanjutnya, risiko audit bisa diterima. Contohnya, kemungkinan bangkrut rendah. Pengaruh terhadap ARIA naik dan pengaruh terhadap ukuran sampel turun. Yang terakhir, prosedur analitis. Contohnya, prosedur analitis dilaksanakan tidak ada indikasi kemungkinan kesalahan penyajian. Pengaruh terhadap ARIA naik dan pengaruh terhadap ukuran sampel turun. Materi selanjutnya menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Auditor biasanya membuat estimasi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dengan klien yang bersangkutan dan dengan menaksir risiko bawaan, mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian analitis yang telah dilakukan. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel awal. Apabila menggunakan sampling non-statistik, tentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang telah kita diskusikan. Tidak mengherankan bahwa pertimbangan semua faktor tersebut memerlukan sejumlah judgement
untuk membantu auditor membuat keputusan tentang ukuran sampel. Para auditor sering mengikuti pedoman yang dibuat oleh kantor akuntan mereka masing-masing atau sumber lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel untuk pengujian rinci saldo. Faktor yang pertama, risiko pengendalian mempengaruhi risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Kondisi yang membuat ukuran sampel lebih kecil, risiko pengendalian rendah. Sedangkan kondisi yang membuat ukuran sampel lebih besar yaitu risiko pengendalian tinggi. Faktor yang kedua, hasil prosedur substantif lain yang menyangkut asersi yang sama mempengaruhi risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Kondisi yang membuat ukuran sampel lebih kecil yaitu hasil yang memuaskan dalam prosedur substantif lain yang berhubungan. Sedangkan kondisi yang membuat ukuran sampel lebih besar, hasil tidak memuaskan dalam prosedur substantif lain yang berhubungan. Faktor yang ketiga, risiko audit bisa diterima mempengaruhi risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Kondisi yang membuat ukuran sampel lebih kecil yaitu risiko audit bisa diterima yang tinggi. Faktor selanjutnya yaitu risiko bawaan mempengaruhi taksiran kesalahan penyajian dalam populasi. Kondisi yang membuat ukuran sampel lebih kecil yaitu risiko bawaan yang rendah. Sedangkan kondisi yang membuat ukuran sampel lebih besar yaitu risiko bawaan yang tinggi. Selanjutnya, ukuran diharapkan dan frekuensi kesalahan penyajian mempengaruhi taksiran kesalahan penyajian dalam populasi. Kondisi yang membuat ukuran sampel lebih kecil yaitu kesalahan penyajian yang lebih kecil atau frekuensi yang lebih rendah. Sedangkan kondisi yang membuat ukuran sampel lebih besar yaitu kesalahan penyajian lebih besar atau frekuensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, jumlah rupiah populasi. Kondisi yang membuat ukuran sampel lebih kecil yaitu saldo akun yang lebih kecil. Sedangkan kondisi yang membuat ukuran sampel lebih besar yaitu saldo akun yang lebih besar. Yang terakhir, jumlah unsur dalam populasi. Kondisi yang membuat ukuran sampel lebih kecil yaitu hampir tidak berpengaruh terhadap ukuran sampel kecuali bila populasinya sangat kecil. Sedangkan kondisi yang membuat ukuran sampel lebih besar yaitu hampir tidak berpengaruh terhadap ukuran sampel kecuali bila populasinya sangat kecil. Selanjutnya, formula untuk menghitung ukuran sampel non-statistik pengujian rinci saldo berdasarkan AICPA Audit Sampling Formula. Ukuran sampel sama dengan jumlah populasi menurut pembukuan dibagi dengan kesalahan penyajian bisa ditoleransi dikalikan dengan faktor asuran. Selanjutnya, memilih sampel. Untuk sampling non-statistika, standar auditing mengizinkan auditor untuk menggunakan salah satu dari metode pemilihan. Auditor akan membuat keputusan setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian setiap metode, termasuk pertimbangan biaya. Selanjutnya, melaksanakan prosedur audit. Untuk melaksanakan prosedur audit, auditor menerapkan prosedur audit yang tepat terhadap setiap unsur dalam sampel untuk menentukan apakah berisi kesalahan penyajian. Selanjutnya, generalisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan 1. Melakukan proyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampai ke populasi. Yang kedua, mempertimbangkan kesalahan sampling dan risiko sampling atau ARIA. Langkah pertama dalam menaksir kesalahan penyajian dalam populasi adalah menghitung taksiran poin. Taksiran poin dapat dihitung dengan berbagai cara, tetapi pendekatan yang paling lazim adalah dengan mengasumsikan bahwa kesalahan penyajian dalam populasi sebelum diaudit adalah proporsional dengan kesalahan penyajian di dalam sampel.
Saya Nafia Isnaniapsari, NIM 2019-017-069. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman Destia. Selanjutnya, auditor yang menggunakan sampling non-statistik tidak bisa secara formal mengukur kesalahan sampling dan oleh karenanya harus secara subjektif mempertimbangkan kemungkinan bahwa kesalahan penyajian populasi sesungguhnya melebihi jumlah yang bisa ditoleransi. Auditor melakukan hal ini dengan mempertimbangkan pertama, selisih antara taksiran poin dengan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Hal ini disebut kesalahan sampling dihitung. Kedua, seberapa banyak unsur-unsur dalam populasi yang telah diaudit 100%. Ketiga, apakah kesalahan penyajian cenderung bisa saling menutup atau hanya dalam satu arah. Keempat, jumlah kesalahan penyajian individual. Kelima, ukuran sampel. Menganalisis kesalahan penyajian. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap kesalahan penyajian yang ditemukan dalam pengujian rinci saldo. Auditor harus menentukan mengapa kesalahan semacam itu seringkali terjadi, implikasi dari kesalahan penyajian terhadap bagian audit lainnya, dampak potensial terhadap laporan keuangan, dan pengaruhnya terhadap operasi perusahaan. Tindakan apabila populasi ditolak. Apabila auditor berkesimpulan bahwa kesalahan penyajian dalam populasi lebih besar dari kesalahan penyajian bisa ditoleransi setelah mempertimbangkan kesalahan sampling. Populasi dipandang tidak bisa diterima. Dalam situasi demikian, auditor memiliki beberapa kemungkinan tindakan. Yang pertama, tidak mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit lainnya selesai dikerjakan. Yang kedua, memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. Yang ketiga, menaikkan ukuran sampel. Yang keempat, menyesuaikan saldo akun. Yang kelima, meminta klien untuk mengoreksi populasi. Yang keenam, menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Sampling unit moneter. Sampling unit moneter atau monetary unit sampling adalah metode sampling statistik yang paling banyak digunakan untuk pengujian rinci saldo. Karena kesederhanaan statistik dari sampling atribut yang memberikan hasil statistik yang dinyatakan dalam rupiah atau mata uang lainnya. MUS sering disebut juga unit sampling rupiah atau sampling jumlah moneter kumulatif atau sampling probabilitas proporsional ukuran. Perbedaan antara MUS dengan sampling non-statistika. Yang pertama, rumusan unit sampling adalah rupiah individual. Fitur yang terpenting dari MUS adalah perumusan inti sampling sebagai rupiah individual yang ada dalam saldo akun dengan fokus pada rupiah individual sebagai unit sampling. MUS secara otomatis menekankan pada unit fisik yang bersaldo besar di pembukuan. Yang kedua, ukuran populasi adalah rupiah populasi menurut pembukuan. MUS tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah unsur persediaan tertentu sungguh-sungguh ada tetapi belum dihitung apabila tujuan kelengkapan merupakan hal penting dalam suatu audit. Tujuan tersebut harus dipenuhi dengan cara lain, bukan dengan MUS. Selanjutnya yang ketiga, pertimbangan pendahuluan materialitas digunakan untuk setiap akun, bukan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Aspek unik lainnya dari MUS adalah penggunaan pertimbangan pendahuluan materialitas seperti dibicarakan pada bab 7. Untuk secara langsung menentukan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi dalam pengauditan setiap akun. Yang keempat, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan formula statistik. Yang kelima, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. Sampel unit moneter adalah sampel yang dipilih dengan probabilitas proporsional. Sampel PPS dapat diacak atau teknik sampling sistematika. Generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Adapun metode sampling yang dipilih, auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan pertama, memproyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampel ke populasi, dan yang kedua, menentukan kesalahan sampling yang bersangkutan.
Ada 4 aspek untuk melakukan hal tersebut dengan MUS. Pertama, untuk menghitung hasil digunakan tabel sampling atribut. Yang kedua, hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. Yang ketiga, auditor harus membuat suatu asumsi tentang presentasi kesalahan penyajian untuk setiap unsur populasi yang kesalahan penyajian. Dan yang keempat, apabila digunakan MUS, hasil statistika tersebut batas kesalahan penyajian yaitu taksiran kemungkinan lebih saji maksimum atau batas atas kesalahan penyajian, dan kemungkinan lebih saji maksimum atau batas bawah kesalahan penyajian pada suatu area tertentu. Generalisasi menggunakan MUS dari sampel ke populasi seandainya tidak ditemukan kesalahan penyajian. Selama audit berlangsung, tidak dijumpai kesalahan penyajian dalam sampel. Auditor ingin menentukan jumlah maksimum lebih saji dan jumlah maksimum kurang saji yang mungkin terkandung dalam populasi walaupun bila sampel tidak berisi kesalahan penyajian. Hal ini masing-masing disebut batas atas kesalahan penyajian dan batas bawah kesalahan penyajian. Asumsi presentasi kesalahan penyajian yang tepat. Asumsi yang tepat untuk keseluruhan presentasi kesalahan penyajian dalam unsur-unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian adalah keputusan auditor. Auditor harus menetapkan presentasi ini berdasarkan pertimbangan profesional sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Generalisasi apabila ditemukan kesalahan penyajian. Ada 4 aspek untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, tetapi dengan modifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kesalahan penyajian mula-mula dipisahkan dan kemudian digabungkan. Yang kedua, dibuat asumsi kesalahan penyajian yang berbeda untuk setiap kesalahan penyajian, termasuk 0 kesalahan penyajian. Yang ketiga, auditor harus menggunakan tabel sampling atribut untuk membuat lapisan tingkat batas atas penyimpangan terhitung. Yang keempat, asumsi kesalahan penyajian harus dikaitkan dengan setiap lapisan atau layer. Ikhtisar tahapan perhitungan penyesuaian batas kesalahan penyajian. Yang pertama, menentukan kesalahan penyajian untuk setiap unsur sampel dengan memisahkan yang lebih saji dan yang kurang saji. Yang kedua, menghitung salah saji per unit rupiah pada setiap unsur sampel atau kesalahan penyajian atau jumlah per buku. Yang ketiga, menyusun lapisan per unit rupiah dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, termasuk asumsi presentasi untuk unsur sampel yang tidak kesalahan penyajian. Yang keempat, menentukan batas presisi atas dari tabel sampling atribut dan menghitung batas presentasi kesalahan penyajian untuk setiap kesalahan penyajian. Yang kelima, menghitung batas atas dan batas bawah kesalahan penyajian awal untuk setiap lapisan dan total. Yang keenam, menghitung taksiran poin untuk lebih saji dan kurang saji. Ketujuh, menghitung batas atas dan batas bawah kesalahan penyajian setelah disesuaikan. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Kinasih, NIM 2019-017048. Selanjutnya, saya akan meneruskan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu menetapkan akseptabilitas populasi dengan menggunakan MUS. Setelah batas kesalahan penyajian dihitung, auditor harus menentukan apakah populasi bisa diterima. Untuk melakukan itu, diperlukan aturan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan untuk MUS adalah apabila batas bawah kesalahan penyajian maupun batas atas kesalahan penyajian jatuh di antara jumlah kurang saji dan jumlah lebih saji bisa ditoleransi. Bisa disimpulkan bahwa nilai per buku tidak mengandung kesalahan penyajian material. Selanjutnya, tindakan auditor apabila sebuah populasi ditolak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit lainnya selesai dikerjakan. Yang kedua, memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. Yang ketiga, menaikkan ukuran sampel. Yang keempat, menyesuaikan saldo akun. Selanjutnya, minta klien untuk mengkoreksi populasi. Kemudian, yang terakhir, menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS.
Menentukan ukuran sampel dilakukan setelah memahami mengenai asumsi rata-rata kesalahan penyajian. Metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel untuk MUS sama dengan metode yang digunakan untuk sampling atribut unit fisik dengan menggunakan tabel sampling atribut. Materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas biasanya merupakan dasar untuk penentuan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi yang bisa digunakan. Apabila kesalahan penyajian dalam pengujian non-MUS diperkirakan terjadi, maka kesalahan penyajian bisa ditoleransi bisa secara material lebih kecil dari jumlah tersebut. Kemudian, untuk risiko bisa diterima untuk keliru menerima adalah suatu kebijakan auditor dan sering kali digunakan dengan model resiko audit. Kemudian, untuk nilai populasi per pembukuan, nilai rupiah populasi diambil dari pembukuan klien. Selanjutnya, estimasi tingkat penyimpangan populasi. Biasanya, estimasi tingkat penyimpangan populasi untuk MUS adalah 0 karena MUS paling tepat digunakan kalau tidak terdapat kesalahan penyajian atau hanya terdapat sedikit kesalahan penyajian. Kemudian, hubungan antara model risiko audit dengan ukuran sampel untuk MUS. Model risiko audit untuk perencanaan adalah seperti yang sudah ditampilkan di PowerPoint, PDR sama dengan AAR dibagi IR dikali CR, di mana MUS digunakan dalam penyajian rinci saldo. MUS menarik bagi auditor karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, MUS secara otomatis menaikkan kemungkinan terpilihnya unsur dengan rupiah tertinggi dari populasi yang diaudit. Yang kedua, MUS seringkali mengurangi biaya untuk melaksanakan pengujian audit karena beberapa unsur sampel hanya diuji sekali. Yang ketiga, MUS mudah penerapannya. Yang keempat, MUS memberikan kesimpulan statistika, bukan non-statistika. Kelemahan dari MUS adalah sebagai berikut. Yang pertama, total batas kesalahan penyajian yang dihasilkan apabila ditemukan kesalahan penyajian bisa terlalu tinggi untuk digunakan oleh auditor. Tidak praktis untuk memilih sampel PPS dari populasi yang besar tanpa bantuan komputer. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, saya Galih Rahmat Santoso, NIM 2019-017-077. Sampling variabel. Sampling variabel adalah metode statistik yang digunakan auditor. Sampling variabel dan sampling non-statistik memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Sejumlah teknik sampling membentuk metode yang disebut variabel sampling, yaitu estimasi selisih, estimasi resiko, dan estimasi mean per unit. Perbedaan antara variabel sampling dengan sampling non-statistik. Penggunaan metode sampling variabel memiliki banyak kesamaan dengan sampling non-statistik. 14 tahapan yang telah kita bahas untuk sampling non-statistik semuanya harus dilakukan untuk metode variabel dan kebanyakan identik. Beberapa perbedaan antara sampling variabel dengan sampling non-statistik akan diterangkan setelah kita membahas distribusi sampling. Distribusi sampling. Untuk memahami mengapa dan bagaimana auditor menggunakan sampling variabel dalam auditing, perlu dipahami terlebih dahulu distribusi sampling dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesimpulan. Statistik yang dilakukan auditor tidak mengetahui nilai mean atau rata-rata kesalahan penyajian dalam populasi distribusi jumlah kesalahan penyajian atau nilai per auditnya. Karakteristik populasi ini harus diestimasi atau ditaksir dari sampel yang sudah barang tentu merupakan tujuan dari pengujian audit. Sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang membentuk hasil eksperimen dengan mengambil sebuah sampel yang banyak dari sesuatu populasi yang diketahui, yaitu nilai mean dari seluruh mean sampel adalah sama dengan mean populasi. Wajarlah bahwa nilai mean sampel dengan frekuensi terjadi yang paling tinggi adalah juga sama dengan mean populasi. Bentuk dari distribusi frekuensi mean sampel adalah distribusi normal atau kurva. Sepanjang ukuran sampel cukup besar, bagaimanapun distribusi populasinya seperti dilukiskan dalam gambar 14.5. Presentasi mean
sampel antara dua nilai distribusi sampling bisa diukur. Persentase dapat dihitung dengan menentukan jumlah standar kesalahan antara dua nilai dan menentukan mean sampel yang dicerminkan dari tabel untuk kurva normal. Inferensi statistik. Pengetahuan tentang distribusi sampling memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan statistik atau inferensi statistik tentang populasi. Kita bisa menghitung confidence interval of the population means dengan menggunakan logika yang diambil dari studi tentang distribusi sampling sebagai berikut. Metode-metode variabel. Auditor menggunakan proses inferensi statistik di atas untuk semua metode sampling variabel. Masing-masing metode berbeda tergantung pada apa yang diukur. Estimasi selisih. Auditor menggunakan estimasi selisih untuk mengukur jumlah taksiran kesalahan penyajian total dalam suatu populasi. Apabila baik nilai menurut buku maupun nilai menurut audit tersedia untuk unsur dalam sampel yang biasanya terdapat pada setiap audit. Estimasi selisih seringkali menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya dan relatif mudah untuk digunakan. Estimasi rasio. Estimasi rasio mirip dengan estimasi selisih kecuali di sini auditor menghitung rasio antara kesalahan penyajian dan nilai bukunya dan memproyeksi hal ini ke populasi untuk menaksir total kesalahan penyajian populasi. Estimasi rasio bisa berakibat pada ukuran sampel, bahkan lebih dari estimasi selisih apabila ukuran kesalahan penyajian dalam populasi proporsional dengan nilai buku unsur populasi. Estimasi mean per unit. Dalam estimasi mean per unit, auditor lebih fokus pada nilai per audit, tidak pada jumlah kesalahan penyajian untuk setiap unsur dalam sampel kecuali tentang definisi dari apa yang diukur. Estimasi poin nilai per unit audit sama dengan rata-rata nilai audit dari unsur-unsur dalam sampel dikalikan dengan dengan ukuran populasi. Estimasi mean per unit jarang digunakan dalam praktik karena ukuran sampel biasanya jauh lebih besar daripada dua metode lain yang telah digunakan di atas. Metode statistik berjenjang. Sampling berjenjang adalah metode sampling di mana semua elemen dan total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Setiap subpopulasi kemudian diuji secara independen. Perhitungan dibuat untuk setiap strata dan kemudian digabungkan menjadi satu taksiran populasi confidence interval untuk keseluruhan populasi. Hasil dihitung secara statistika. Resiko sampling. Untuk sampling variabel, auditor menggunakan ARIA dan juga risiko bisa diterima untuk keliru menolak atau acceptable risk of incorrect rejection atau ARIR. ARIA adalah resiko statistik bahwa auditor menerima populasi yang sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. ARIA adalah hal yang serius bagi auditor karena adanya potensi legal untuk menyimpulkan bahwa suatu saldo akun disajikan secara wajar, padahal akun tersebut mengandung kesalahan penyajian yang berjumlah material. ARIR adalah resiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan bahwa populasi mengandung kesalahan penyajian material, padahal tidak demikian. ARIR mempengaruhi tindakan auditor hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa populasi tidak disajikan secara wajar. ARIA hanya akan penting apabila terdapat biaya tinggi untuk menaikkan ukuran sampel atau melaksanakan pengujian lain. Untuk estimasi selisih, 14 tahap yang sama seperti halnya dalam sampling non-statistika digunakan untuk menentukan apakah saldo akun
dalam pengauditan piutang usaha telah ditetapkan dengan benar. Merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Yang ketiga, merumuskan kondisi kesalahan penyajian. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan unit sampling. Yang keenam, menetapkan resiko bisa diterima. Yang ketujuh, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang A, memilih sampel. Yang B, melaksanakan prosedur audit. Yang C, memilih hasil sampel generalisasi dari sampel ke populasi. 4 tahapan berikut ini melukiskan perhitungan confidence limit pada PT ABC. Yang pertama, menghitung taksiran poin dari total kesalahan penyajian. Yang kedua, menghitung taksiran standar deviasi populasi. Yang ketiga, menghitung precision interval. Yang keempat, menghitung confidence. Kemudian menganalisis kesalahan penyajian. Selanjutnya menentukan akseptabilitas populasi.